Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview lagi materi kuliah tentang hukum pidana dalam lanjut. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada bab 3, yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana yang disebut common law atau concursus. Baiklah, lanjut kepada pengertian dulu. Pengertian untuk perbarengan atau gabungan TP atau tindak pidana concursus atau common law, yaitu dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidananya dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dan di antara yang ketiga tersebut, yang paling penting adalah nomor 1, karena menyangkut perbuatan seseorang tersebut. Dan masuk ke poin B, yaitu pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai pasal 71. Di antaranya yaitu yang pertama, perbarengan peraturan atau concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Nomor 2, perbuatan berlanjut atau forget handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang terakhir, nomor 3, perbarengan perbuatan atau concursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Concursus idealis dan concursus realis tersebut adalah bentuk concursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forget handling adalah bukan bentuk concursus murni. Baik, mungkin segitu review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. Baiklah. Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan lain, termasuk kekerasan politik. Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup 2 jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau kekerasan personal, dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok aktor kepada pihak lain. Sementara kekerasan struktural yaitu terjadi begitu saja dalam suatu struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu. Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan, yaitu lihat karakteristik tindak kekerasan tersebut dalam masyarakat. Berdasarkan 2 definisi pembandingan tersebut, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenangnya tanpa batasan, atau disebut abuse of power, yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu. Penggunaan kekuasaan sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga, di mana dominasi yang satu ke atas dan yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dan lazimnya
kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam satu rumah tangga datang dari suami atau istri, tetapi kadangkala ancaman serupa bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantunya juga, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. Dan malahan tindak kekerasan tersebut oleh pembantu dewasa ini mungkin bukan lagi persoalan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan. Baiklah, mungkin segitu review jurnal untuk kasus tersebut. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.